The Silver Chair, antara kebenaran, ilusi, dan kesetiaan pada tanda. The Silver Chair merupakan buku ke-6 yang diterbitkan dalam seri The Chronicles of Narnia karya C.S. Lewis. Buku ini menghadirkan kisah yang lebih gelap, lebih dewasa, dan syarat dengan pergulatan batin tentang kebenaran, keraguan, dan keteguhan iman. Jika buku-buku sebelumnya berbicara tentang petualangan dan pertumbuhan, maka The Silver Chair mengajak pembaca masuk ke wilayah keputusan moral ketika akal, perasaan, dan realitas saling bertentangan. Tokoh baru dan panggilan tugas. Kisah ini berfokus pada dua anak dari dunia manusia, Jill Paul dan Eustace Clarence Scrub, yang telah mengalami perubahan besar sejak petualangannya di The Voyage of the Dawn Treader. Mereka dipanggil kembali ke Narnia oleh Aslan, yang memberi mereka misi penting, menemukan Pangeran Rilian, putra Raja Caspian, yang telah menghilang bertahun-tahun lalu. Sebelum memulai perjalanan, Aslan memberikan 4 tanda, signs, yang harus mereka hafalkan dan patuhi. Tanda-tanda ini menjadi panduan moral sekaligus simbol bahwa kebenaran seringkali harus dipegang teguh, bahkan ketika situasi tampak bertentangan. Perjalanan penuh kesalahan dan keraguan. Jill dan Eustace ditemani oleh Puddleglum, seekor Marshwiggle yang pesimis namun setia. Sepanjang perjalanan, mereka kerap melupakan tanda-tanda Aslan, menunda keputusan, dan salah membaca keadaan. Kesalahan demi kesalahan ini menunjukkan sisi manusiawi dari para tokoh, bahwa niat baik tidak selalu cukup tanpa kedisiplinan dan keberanian untuk bertindak tepat waktu. Lewis secara halus mengajarkan bahwa kegagalan seringkali bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena mengabaikan kebenaran yang sudah diketahui. Dunia bawah tanah dan Ratu Hijau. Perjalanan membawa mereka ke dunia bawah tanah yang gelap dan menyesakkan, tempat mereka menemukan Pangeran Rilian terikat di sebuah kursi perak, Silver Chair. Rilian berada di bawah pengaruh Ratu Hijau, penguasa dunia bawah tanah, yang menggunakan sihir, logika licik, dan sugesti untuk menanamkan ilusi bahwa dunia atas, termasuk Narnia dan Aslan, hanyalah khayalan. Inilah inti filosofis buku ini, pertarungan antara realitas dan ilusi, antara ingatan akan kebenaran dan godaan untuk menyerah pada kenyamanan kebohongan. Puddleglum dan keberanian moral. Momen paling kuat dalam The Silver Chair adalah ketika Puddleglum, meski penuh keraguan, dengan tegas menolak logika Ratu Hijau. Ia menyatakan bahwa sekalipun Narnia dan Aslan hanyalah cerita, ia tetap memilih hidup seolah-olah kebenaran itu nyata. Tindakan Puddleglum, menghancurkan sihir dengan rasa sakit dan keberanian, menjadi simbol iman yang teguh bukan karena bukti sempurna, tetapi karena komitmen moral. Pembebasan dan kepulangan. Kutukan Rilian akhirnya dipatahkan, Ratu Hijau dikalahkan, dan kebenaran kembali menang. Jill dan Eustace membawa Rilian kembali ke Narnia, meski perjalanan pulang tidak mudah dan Raja Caspian akhirnya wafat dengan damai setelah bertemu kembali dengan putranya. Akhir cerita ini bukanlah kemenangan gemilang, melainkan penyelesaian yang tenang, pahit, namun penuh makna, tentang siklus kehidupan, kehilangan, dan kesetiaan. Tema utama The Silver Chair. Buku ini menyoroti tema-tema mendalam, antara lain, kesetiaan pada kebenaran meski diragukan, bahaya ilusi yang dibungkus logika,
Pentingnya mengingat dan menaati nilai yang diyakini. Keberanian untuk memilih kebenaran meski terasa sulit. Lewis menegaskan bahwa kejahatan sering tidak datang dalam bentuk kekerasan, melainkan rasionalisasi yang tampak masuk akal namun menyesatkan. The Silver Chair adalah kisah tentang berpegang pada kebenaran ketika segalanya berusaha meyakinkan bahwa kebenaran itu tidak pernah ada. Buku ini mengajak pembaca merenung, ketika dunia menawarkan ilusi yang nyaman, beranikah kita tetap setia pada tanda-tanda yang telah kita terima? Melalui kisah ini, C.S. Lewis menyampaikan pesan yang sederhana namun kuat. Kebenaran tidak selalu terasa nyata, tetapi tetap harus dihidupi.